Ya. Nah, ya. Kok hilang lagi Padan? Kemana ini? Kok pada hilang lagi? Halo semuanya. Ini yang terlihat di TikTok ini. Aduh. Dinyalain semua. Yotar, Alif, Farah, Ila, Dalel, Alfi, Safa, Sofa, Ayan. Kameranya dinyalakan. Mikrofonnya dinyalakan ya. Baik, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, anak-anak semuanya. Hari ini kita bisa berjumpa lagi walaupun dengan tatap muka jarak jauh. Nah, hari ini kita lakukan nanti adalah review lagi. Melanjutkan kemarin yang tema 1, subtema 2 dan 3 kan baru sampai nomor berapa itu kemarin? Sampai nomor 3 mungkin kayaknya. Kita lanjutkan. Nanti ditambah review tema 2, tema 1 dan 2. Ya, disiapkan bukunya ya. Tema 1 berarti nama tema 2. Nah, nanti dicari kira-kira dari pertanyaan jawabannya apa ya. Pak Anwar harapkan keaktifan kalian lebih ya. Biar nanti ini namanya belajar. Kalau belajar hanya diam saja kurang ya. Ulang dulu. Kemarin sudah kita bahas. Ini share yang kemarin Wedang Ronde ini ya. Sudah kelihatan belum? Sudah? Wedang ronde. Iya, wedang rondenya. Di paragraf 1. Nah, ini kan paragraf 1 ada pengertiannya. Wedang ronde adalah disebutkan. Sedangkan ronde adalah, ini kan pengertian ya. Bisa kita tuliskan. Gagasan pokoknya adalah pengertian tentang wedang ronde. Kemudian wedang ronde bukan hanya minuman tradisional, tapi juga berkhasiat meningkatkan stamina. Berarti ini adalah manfaat atau khasiat dari wedang ronde. Maka gagasan yang paragraf 2 bisa dituliskan manfaat atau khasiat wedang ronde. Itu yang pertama ya. Kemudian yang berikutnya yang sudah kita bahas nih, nomor 2. Sebutkan 4 hal yang harus dilakukan saat wawancara. Nah, bisa dituliskan. Yang pertama, ucapkan salam dan perkenalkan diri dengan baik. Ceritakan maksud dan tujuan wawancara. Sampaikan pertanyaan dengan bahasa yang jelas dan sopan. Dengarkan penjelasan narasumber dengan seksama. Ya, itu ya. Bisa ditambahkan juga ya. Bisa dengan merekam yang disampaikan narasumber, bisa direkam. Bisa dengan ditambah lagi menyimpulkan hasil yang disampaikan narasumber juga bisa. Berikutnya yang ketiga, yang ada nama makanan dan asal daerah. Ini kemarin kita sudah kerjakan kerak telur DKI Jakarta.
seperti Nutuan, Manado, Sulawesi Utara, Bika Ambon, ini Sumatera Utara, Papeda Papua, Gudeg dari Jogja. Gitu ya. Kita sekarang menuju ke pertanyaan yang berikutnya ya. Ya, ini pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang keempat. Nah, sampai sini. Ya, 4, 5, 6. Nah, sebelum Pak Anwar tuliskan, silahkan berusaha kalian jawab dulu. Walaupun hidup dalam keberagaman, masyarakat Indonesia tetap bersatu dan saling menghargai. Bagaimana cara kita untuk menghargai keragaman yang ada di Indonesia? Ya, gimana caranya? Ini sempat kita bahas juga di sebelumnya ya, di review sebelumnya. Menghargai keragaman atau sikap kita terhadap keragaman. Ya, silakan. Boleh dicari di tema 1. Kalian jawab dulu. Nah, nanti jawaban kalian Pak Anwar tuliskan di sini. Coba. Aku nggak ada bukunya ya. Nggak ada bukunya. Kira-kira tanpa buku pun bisa nggak jawab? Ini gampang kan? Sikapnya bagaimana terhadap keragaman? Tidak mengejek. Iya, boleh. 1, tidak mengejek. Tidak mengejek apa? Tidak mengejek suku lain. Boleh. Oke, suku boleh. Suku, budaya dari daerah lain. Oke, Dari sip. daerah 1, lain. 1. Apalagi? Yo. Menghormati. Iya, menghormati kan menghargai ya. Itu ya, gimana caranya menghargai, menghormati keragaman yang ada di Indonesia gitu. Berarti kita tidak boleh membanggakan ya. Apa yang tidak boleh kita banggakan? Tidak boleh maksudnya sombong. tidak boleh. Maksudnya itu tidak boleh membanggakan budaya kita di atas budaya yang lain. Atau menganggap budaya kita lebih baik dari berarti tidak oleh budaya. Budaya sendiri lebih baik dari budaya daerah lain, boleh ya. Kelihatan nggak tulisannya? Iya, kelihatan. Agak besar nih. Atau kalau redaksi yang lain boleh ya. Tidak membanggakan sendiri dengan merendahkan budaya daerah lain. Nah, boleh juga ya. Dia tidak membanggakan budaya sendiri dengan merendahkan budaya lain ya. Bersikap toleransi terhadap keragaman budaya. Pinter, boleh sekali. Bersikap toleransi terhadap budaya, boleh, bagus. Apalagi toleransi itu sangat penting ya, bukan hanya budaya ya. Toleransi terhadap agama, toleransi terhadap adat istiadat. Oke, apalagi? Untuk menambah pengetahuan, wawasan dan keterampilan. Apa tadi? Mempelajari kebudayaan daerah lain untuk menambah pengetahuan, wawasan dan keterampilan. Oke, bagus sekali.
lagi budaya lain untuk menambah wawasan dan keterampilan boleh. Boleh, bagus sekali. Sementara dapat 4 ini, ya, kalian bisa tambahkan lagi sendiri yang lain ya. Boleh, bagus sekali. Nah ini yang diharapkan Pak Anwar ya. Jawaban dari kalian, kalau jawaban dari kalian nanti akan lebih mudah kalian ingat ya. Jadi tidak hanya lihat yang ditulis Pak Anwar tok gitu ya. Ya berikutnya, sebutkan macam-macam organisasi di lingkungan masyarakat. Yo, ada organisasi apa di lingkungan masyarakat? Yo, silakan jawab. Karang Taruna, pintar. Karang Taruna. Itu biasanya para pemuda ya. Nah, ya diisi oleh para pemuda yang ada di masyarakat. Apalagi PKK. apa? PKK. Biasanya PKK itu siapa? Untuk PKK ibu-ibu. biasanya siapa? Ibu. Ibu-ibu. Ya, apalagi Boh, ibu-ibu tak. Ada ibu-ibu guys. Ada Oh, sudah. ibu-ibu lagi PKK guys. Ngapain ya guys? PKK. Terus apa lagi? Kepala lurah. Hah? Kepala kelurahan. Organisasi. Organisasi. Oh, Pak RT. PPD. Pak RT. Presiden. Ya, apalagi? Presiden. Halo. Halo. Ada apa lagi? Satu lagi. RT. Polisi. Pengurus RT. Bisa masuk enggak? Masuk organisasi pemerintahan ya. Kalau di lingkungan masyarakat kita kan yang terendah lembaganya adalah RT. Ayo. Seni itu. Satu lagi. Kalian pernah dengar itu Muhammadiyah, NU gitu? Muhammadiyah. Pernah dengar? Ya, aku tahu Muhammadiyah. Itu adalah organisasi Islam di masyarakat ada ya. Boleh itu Muhammadiyah, boleh disebutkan, boleh ya. Itu karena itu juga di masyarakat, apalagi organisasi masyarakat di masyarakat yang lain. Ada NU, organisasi ya. Ada apa lagi kira-kira? RT RW masuk ya? Di lingkup itu kan ada pengurusnya ya. Pengurusnya ada ya bolehlah ya. Oke, yang umum aja dulu. Yang umum itu ada R, W. Itu apa sih? Nah, kalau RW apa? RW apa RW? Warga. Ya. Ya, organisasi yang dimaksud di sini kan ada ketuanya, ada wakilnya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, kan gitu.
Nah, PKK itu biasanya ada di lingkup RT juga ada. Kalau Karang Taruna itu pemuda ya, gak pisah dengan RT dan RW. Ya cukup, sudah lumayan. Sekarang sebutkan 3 sifat bunyi. Yuk, bunyi dapat, gitu. Kalau di buku ada 5 bunyi dapat apa? Dapat. Yuk, silakan. Sifat bunyi. Silakan dijawab. Bunyi dapat dipantulkan. Satu, bunyi dapat dipantulkan. Pinter. Gila ya. Bunyi merambat melalui medium. Oke. Merambat melalui medium. Biasanya medium apa yang bisa dirambatin tuh? Meja. Nah, zat, gas, cair, Meja dan terus. meja itu kan padat. Nah, Ini Pak. apa lagi? Ini dapat Ini Pak. apa? Kalau yang contoh petir pada siang hari itu terdengar lebih rendah daripada malam hari, atau malam hari terdengar lebih menggelegar daripada siang hari, itu karena apa? Karena ada biasan ya. Itu dapat dibias. Nah, ada lagi sebenarnya bunyi itu juga dapat dipadukan ya. Dipadukan bunyi yang sama kalau bareng-bareng itu bisa lebih kencang ya. Itu namanya dipadukan. Lagi bunyi diresonansi ya, dapat diresonansikan, ada resonansi ya, ngikutin. Jadi ada desain sebuah ruangan itu tanpa sound system itu bisa terdengar jelas pada titik-titik tertentu. Bisa juga begitu ya, namanya resonansi. Tapi yang kita bahas kemarin 3 ini ya, bunyi dapat dipantulkan. Nah, kalau pemantulan bunyi nanti ada hasilnya apa? Ada gaung sama gema itu kan ya. Nah, sekarang Pak Anwar simpan dulu. Bisa kalau orang yang detiknya ada itu. Berikutnya sekarang kita ke nomor 7, 8. Yo, ini pernah juga nih frekuensi desah nada itu apa? Yo, sebutkan. Nih, penjelasannya gimana? Jelaskan. Frekuensi itu apa? Desah itu apa? Nada itu apa? Yo, frekuensi. Sudah ketemu? Siapa yang sudah ketemu silakan dijawab. Frekuensi adalah Bunyi adalah banyaknya getaran yang detik. betul sekali. Banyak getaran yang terjadi dalam 1 detik. Pokoknya ada 1 detiknya ya. Jadi 1 detik itu berapa kali bergetar. Kalau getarannya sayap alat itu kan 300 kali dalam 1 detik, itu namanya 300 Hz, ya kan? Jadi satuannya frekuensi itu apa? Hertz, tulisannya Hz, Hertz. Itu ya. Satuannya Hertz. Bacanya Hertz. 1 Hertz ya. Satuannya itu Hertz. Oke, kalau desah itu apa? Desah adalah Frekuensi yang tidak teratur. karena ini masuk ke bunyi, maka ini adalah
Frekuensi apa? Bu? Iya. Yang tidak teratur. Nah. Tidak teratur itu frekuensinya bunyi itu jadinya itu ya. Nggak jelas pokoknya ya. Oh, kalau nada berarti yang Bunyi yang memiliki frekuensi teratur. nah, betul sekali. Jadi kan ini dengan frekuensi yang teratur ya. Pokoknya intinya pada teratur dan tidak teraturnya ya. Desah itu tidak teratur, kalau nada itu teratur. Nada itu sampai ada tangga nadanya gitu kan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu kan yang belajar vokal kan tahu sekali itu ya. Pak Anwar nggak pernah belajar vokal. Ya. Oke, berikutnya ada 3 jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Berikan penjelasan serta contohnya. Masih ingat? Ada apa? Infra, terus audio dan ultra. Infra, masih ingat? Infra, sonik itu apa? Ini yang Terus ini yang audio, suaranya kurang dari 20 Hz. Betul sekali. Itu infrasonik ya. Jadi diingat ya. Ini dengan frekuensi kurang dari Waalaikumsalam 20 Hz ini ya. Ini adalah bunyi mempunyai frekuensi kurang dari 20 Hz. Apa? Kalau Bunyi yang mempunyai frekuensi di antara audio 20 sampai 20 Hz. Ya, audio sonik. antara 20 sampai Ini dengan 20.000 atau 2.000? 20 sampai 20.000. Oke. Kalau yang ini berarti Ini dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Yang mempunyai Oke. frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Sekarang contohnya. Ini contoh bunyi yang ini. Contoh bunyinya ya, bukan hewan yang bisa mendengarkan ya. Tapi contoh bunyinya. Ini bunyi apa? Coba. Ini orang ngomong biasa ya. Orang ngomong, benda jatuh, terus kayak apa itu ya. Kalau bunyi, contoh bunyi infrasonik ini seperti apa coba? Ayo. Ya, tunggu. Ya Allah, ya bang, syaridah. Apa? Kalau audio itu kan orang yang bicara gitu kan. Contohnya
Contoh misalnya langkah kaki, kalau mau menangkap sesuatu biar dia langkah kakinya manusia itu kan dibuat pelan-pelan gitu kan. Tapi jangkrik itu tetap dengar. Nah, terus daun jatuh itu suaranya gimana? Ultrasonik apa ultrasonik? Hanya itu ya. Manusia berbicara. Suara. Nah, ini masuk gitu ya. Kalau detak jam itu masuk mana? Detak jam. Tangan. Nah, masuk sini ya, karena kecil sekali. Suara apa lagi? Contohnya. Kaleng itu di lantai di jalan raya, ya kan? Ini masuknya sekitar itu ya. Kan nanti untuk contohnya bisa dituliskan sendiri, yang lain juga boleh, ya. Asalkan sesuai ya. Oke. Berikutnya kita masuk ke nomor 9. Apa ini? Kan gambar berikut. Ini ada gambar nih. Ada anak berteriak di depan tebing, ada yang berteriak dalam ruangan. Nah, berdasarkan gambar tersebut, manakah yang merupakan gema? Itu yang jawab. Anak berteriak di depan tebing. Oke. Yang gema merupakan ya adalah Yang anak berteriak di depan tebing. Coba penjelasannya kenapa? Karena Bunyi dari suara anak akan terdengar setelah bunyi aslinya, ya. Penjelasannya begitu. Kenapa? Karena jarak dengan bunyi relatif ya agak jauh. Jauh itu cukup jauh ya, cukup jauh. Gitu. Kalau pertanyaannya dibalik, kalau pertanyaannya bukan ya. Berdasarkan gambar tersebut, manakah yang merupakan gaung? Nah, gitu jawabannya gimana? Yang merupakan gaung adalah anak berteriak dalam ruangan. Jelasannya gimana? Bunyi betul dari suara anak terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Ya, karena jarak anak dengan dinding relatif dekat, tidak terlalu jauh gitu. Gitu ya jawabannya ya. Oke.
Apa? Ya, sekarang nomor 10 dan 11. Tinggal ini udah selesai nih. Enggak bilang. Ya, sebutkan macam-macam pemantulan berdasarkan jarak dinding dan sumber ini serta penjelasannya. Yo. Ini pernah kita bahas sebelumnya, makanya kita review ya. Ya, silakan dijawab. Sebutkan macam pemantulan berdasarkan jarak antar dinding pantul dan sumber bunyi serta penjelasannya. Ada apa di sini? Ada gaung, atau peredam. Itu bunyi. Jarak dinding pantul dan sumber bunyi dekat. Nah, kalau gema, karena yang diminta berdasarkan jaraknya ya, bisa dijelaskan juga yang selanjutnya ini. Ini nggak muat. Terus ada apa lagi? Gema. Gema apa itu gema? Jarak jauh ya, lumayan jauh itu. Yang lagi. Coba dicek di buku. Buku interaktif. Menemukan belum? Dapat halaman berapa? Sudah ketemu belum? Halo. Kejauhan bunyi pantul akan terdengar beberapa saat setelah bunyi asli. Itu berarti gema ya kan? Sudah ketemu di halaman berapa, Mas? 111. Aku slimming, nggak slimming. Halaman berapa itu, Mas? Sunat. Ini di sini kan tenang ya. Semua tema. 111. Satu 11 ya. Jadi yang satu lagi apa namanya? Pemantulan yang memperkeras bunyi jelas ya. Yang satu lagi berarti
pemantulan yang memperjelas bunyi asli. Penjelasannya ada di situ ya, lengkap ya. Halaman 110, 100. Coba Pak Anwar perlihatkan. Adalah pemantulan yang keras bunyi asli. Pada saat kamu bernyanyi di kamar mandi, suaramu terdengar lebih enak didengar daripada kamu bernyanyi di ruang luas. Suara musik di ruang tertutup terdengar lebih keras daripada suara musik di ruang terbuka. Nah, ini ya. Di ruang tertutup yang kecil ya. Jadi tadi kurang satu. Yang memperkeras bunyi asli satunya. Ini terjadi di ruang yang tertutup. Kalau yang Pak, nggak ada di layarku, Pak. Oh, belum ada. Ditunggu ya. Pak. Sudah belum? Masih belum. 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 Oke. Bentar. Apalagi ini apalagi masih tuh ini proses. Biasanya di ruang tertutup agak lebar ya, kayak di bioskop kan, di lihat Kakak saya di WA. Mama. Tuh. Kelihatan belum? Mana. Belum, Pak. HP-nya saya. Mana? Itu. HP-nya. Ya, pokoknya itu di halaman 100. Ya tuh, di halaman 110 sama 111 jawabannya ya. Itu di antara jenis pemantulan berdasarkan jarak antara dinding pemantul dan sumber bunyi. Oke, berikutnya penyerapan bunyi. Ini gunanya. Guna pemantulan bunyi itu apa? Di sini ya. Kelihatan ya. Ada gambarnya punya aku. Nggak ada gambarnya, Pak. Apa? Ada gambarnya. Gambarnya, Pak. Belum ada, Pak. Oh, jadinya kok error terus ya? Tampak. Berarti atau luas. Ini. Gambarnya, Pak. Apa, Dek? Iya, Bang. Pak. Gambarnya hitam. Lagi sebentar. Ini kok enggak ada yang nyala ini? Yang nyala dari tadi nih Vivi kameranya. Yang lain enggak nyala kameranya. Coba nyalakan aja. Kita ulang lagi ya share-nya ya. Sudah kelihatan belum? Masih Enggak lucu. masih terbuka.
Ini dia. Sebutkan contoh pemanfaatan bunyi pantul. Nah, ini sudah di LK juga sudah kalian kerjakan. Saya ada semua kayak tadi. Manfaat bunyi pantul antara lain mendeteksi kerusakan logam 1 untuk ultrasonografi. Apa itu? SG ya. Untuk ultrasonografi. Tempatnya SG. di tempatku. Burung nggak ada. Kenapa? Nggak ada. Ya, nanti coba di rekaman ada nggak nanti ya? Ya udah Kak Dero jawab aja. Ya, untuk mengukur Aku nggak tahu. Kau tanya sama berapa? ini coba kalian lihat di halaman 100 berapa ini? 112 51 di bagian bawah. Ada manfaat pemantulan bunyi ya. Ini pernah kalian kerjakan? 100 berapa? 112 ya. Sudah? Kok nggak kelihatan tuh? Coba Panwar close dulu, kemudian dicoba lagi ya.